Itu kalau artis, atlet apa kan, wartawan kalau temu ramah, kok mana pun dia struggle sangat nak cakap orang putih. Halo guys, jumpa lagi guys. Kali ini guys kita akan mereaksi satu video miliknya NH Hasibuan Reaction. Benar nggak guys? Kalau rojak itu kalau di kita Indonesia rujak ya, atau rusak. Bahasa yang dicampur-campur bahasa Melayu dengan bahasa Inggris. Akhirnya terdengar seperti bahasa yang memang aneh ya, bahasa yang seharusnya kita jaga, kita lestarikan ya, kita rawat. Tapi di Malaysia jadi rusak karena bahasa Melayu aslinya kan sangat indah ya, sangat bagus. Kalau saudara-saudara kita yang bersuku Melayu berbicara ya, orang-orang Riau lah, Kepulauan Riau, kalau berbicara ya, itu saya paham 100%, saya paham apa maksud tujuan mereka, karena memang mudah untuk dipahami bahasa-bahasa Melayunya kita gitu. Walaupun ada sih sebenarnya beberapa kosakata yang memang banyak di antara kita yang tidak tahu bahasa-bahasa Melayu tersebut. Ada mungkin teman-teman saudara-saudara saya yang bersuku Melayu mungkin ada di sini ya yang menonton, kosakata apa aja nih yang banyak di antara orang Indonesia yang tidak tahu kosakata tersebut, dibagi-bagi ya di kolom komentar ya. Jadi guys ya, supaya kita juga tidak penasaran nih ya seperti apa isi video dari Itok kita ini, NH Hasibuan, langsung saja ya kita tonton videonya. Namun teman-teman jangan lupa ya nanti kunjungi channel Itok kita ini, linknya saya taruh di deskripsi, dan pastinya teman-teman ya jangan lupa di subscribe ya. Oke, langsung kita tonton videonya. Hai guys, barusan aku baca artikel di media sosial perihal bahasa rojak nih guys. Bahasa Melayu tidak laku di kalangan Malaysia sendiri di perkotaan dan sering dicampur menjadi bahasa rojak campuran. Tapi mengapa Malaysia sangat suka membual di media dengan mengatakan bahasa Melayu Malaysia mendunia? Jadi kalau kita lihat penutur bahasa Melayu di dunia, ya, lebih 307 juta penuturnya. Kita lihat di negara kita sendiri, di Brunei, di Indonesia, di Singapura, ada penutur bahasa Melayu. Walaupun ada perbezaannya, tapi penutur bahasa Melayu itu wujud, dan bahasa Melayu itu wujud. Bercakap menggunakan bahasa rojak ini juga memberi satu imej yang tidak berapa bagus. Kita dilihat sebagai seorang yang mempunyai fikiran kelang kabut. Dan fikiran kelang kabut kita tadi diterjemahkan melalui struktur ucapan kita. Jadi tuan dan puan, jika kita nak bercakap juga menggunakan bahasa rojak ini, pastikan kita habiskan ayat demi ayat. Ayat pertama, habiskan bahasa Melayu. Kemudian nak cakap bahasa Inggeris, habiskan satu ayat tu dengan bahasa Inggeris. Jangan dicampur adukkan 2-3 bahasa dalam satu ayat. Jika di negara mereka sendiri bahasa mereka tidak laku, dianggap tertinggal dan tidak mau dipakai, tapi mengklaim bahasa Melayu Malaysia telah ramai dipakai di berbagai negara asing. Bahasa rojak berleluasa dalam media sosial katanya. Kalau sekelas profesor harus mengatakan itu, berarti profesornya hanyalah sekelas profesor kelas penipu. Dia hanya menjadi profesor penji Sultan Malaysia. Meski informasi yang disebarkannya sebenarnya hanyalah kebohongan publik saja, sebenarnya guys, mereka itu rugi banget dengan merojakkan bahasa kebangsaan mereka. Iya betul. Dengan cara itu bahasa mereka akan layu. Bahasa Malaysia yang bercampur dengan bahasa Inggris disebut bahasa rojak gitu. Bro, kau dah lunch ke? Benda ni tak ada value lah. Perasan tak yang bahasa kita ni dah semakin rosak dan semakin rojak? Bukan rojak biasa tau, tapi sampai ke tahap kita sendiri pun tak boleh nak terjemahkan beberapa perkataan dalam Inggeris yang kita guna tu kan. Saya pun alami masalah yang sama tau. Jadi saya nak ajak kita semua untuk cuba kembali bertutur dalam bahasa Melayu sepenuhnya tanpa ada campur perkataan Inggeris. Tapi kalau nak cakap dalam Inggeris, cakap Inggeris sepenuhnya. Kalau kita selalu guna perkataan bro, kita tukar kepada saudara. Kalau perempuan, saudari. Kan sedap dengar tu. Kalau nak ajak makan tengah hari, kita selalu cakap jom pergi lunch nak.
kita ubah kepada jom makan tengah hari, atau paling mudah jom pergi makan je lah. Kalau nak kata saya tak expect benda ni akan berlaku, kita cakap lah saya tak jangka benda ni akan berlaku. See you tukar kepada okey, jumpa lagi. Saya akui benda ni bukan senang, bahkan untuk saya juga. Tapi kita mampu membuatnya kalau kita nak selamatkan bahasa kita. Okey, selalunya saya sebut jangan lupa repost video ni kan. Sekarang ni saya nak kata, kalau anda bersetuju dengan saranan saya ni, kongsikan video ini seluasnya mungkin dan tuliskan pandangan anda di ruangan komen. Tapi anehnya guys, sebagian mereka bangga dengan menggunakan bahasa rojak gitu guys. Mungkin biar dianggap menguasai bahasa Inggris Bahasa kali Inggris, atau ya. dianggap pintar Betul, gitu kali ya guys. betul. Di Malaysia, bahasa rojak sendiri dianggap merusak. Orang Malaysia yang menghargai bahasa akan menghindari penggunaan bahasa rojak itu gitu. Ya, samalah kayak di Indonesia, sebagian orang Indonesia juga ada yang kalau ngomong bahasa Indonesia dicampur-campur dengan bahasa Inggris gitu. Mungkin kayak anak Jaksel kali ya guys. Sebenarnya ini juga nggak baik sih. Syukurnya pengguna bahasa rojak di Indonesia ini nggak sebanyak di Malaysia gitu Iya, guys. betul. Hanya di Masih Jaksel bisa aja dihitung itu. lah orang Iya, Indonesia betul. dicampur Mudah-mudahan bahasa di Indonesia Jaksel dengan segera berubah bahasa ya. Inggris gitu guys. Kita lihat ini lagi ya, apa yang disampaikan oleh Ustadz yang berasal dari negara tetangga kita. Ini dia guys videonya. Orang kita sekarang, dia masalahnya kalau nak nampak cerdik kan kena cakap orang putih. Lepas tu kalau artis, atlet apa kan, wartawan kalau temu ramah, kok mana pun dia struggle sangat nak cakap orang putih, walaupun bahasa rojak sangat. Which is tu tak hilang lah, which is so I think well you know baru nampak cerdik lah bila cakap tu. Kalau ada which is tu baru nampak cerdik. Ini Anglophile tuan-tuan. Engkau Aziz dia mengatakan, Profesor Diraja, kalau orang cakap rojak, dua-dua bahasa dia tak pandai. Orang cakap rojak maknanya Inggeris tak pandai, bahasa Melayu tak pandai. Kalau you pandai bahasa Inggeris, full swing 100%. Kalau you pandai bahasa Melayu, full swing 100% bahasa Melayu. Kalau rojak, itu nunjukkan kau tak sekolah. Dulu ada pemain bola Pulau Pinang, Faiz Subri. Dia dapat anugerah Puskas tuan-tuan. FIFA punya anugerah. Berapa banyak enggak pemain Malaysia dapat anugerah FIFA? Patutnya kita bangga dengan dia. Dia pergi ambil anugerah, tapi sebab dia tak pandai cakap orang putih, itu yang netizen belasah siang malam. Kan dia buka skrip macam koma tak betul. Bahasa English is just a language, not knowledge. Orang tak pandai bahasa Inggeris bukan maknanya dia bodoh. Inggeris ni bukannya ilmu, bahasa. Betul tu. David Beckham pandai cakap orang putih, tapi dia tak pandai cakap Melayu. Artinya dia hanya pandai bahasa dia saja. Kita tak pandai cakap orang putih, kita pandai bahasa Melayu. Jadi ada artis pernah berucap, dapat anugerah, I sound stupid when I speak Malay. Anak cucu duduk Kuala Lumpur baru setahun dua, balik kampung raya, bersembur kuih semprit, kita dengar dia cakap orang putih dengan anak. Terkejut kita. No, don't, it's dirty. Mommy told you, don't play here. No. Atuk dia pandang, benda nak jadilah. Baru duduk gombok setahun, cakap orang putih lah. Ini contoh. Don't, it's dirty. Menyampuk betul dengar. Saran nih guys, berbahasalah secara bijaksana sebisa mungkin ya. Hindarilah mencampurkan kata bahasa asing dalam kalimat bahasa kita gitu. Ya, betul, Gunakanlah setuju. kata bahasa Indonesia dan kata bahasa asing sesuai dengan tempatnya. Oke? Betul sekali. Ibunya Chinese Singaporean. Oh, your dad? My dad's Indonesian. But how Orang Melayu. Chinese? Enggak. Orang Melayu. Sebenarnya Medan. ini apa yang dikatakan Ustadz asal Malaysia ini sebenarnya tamparan keras ya buat orang-orang Malaysia yang merasa IQ-nya tinggi ya, yang merasa mereka itu pintar. Kalau orang-orang Malaysia ini mendengar si Pak Ustadz ini gimana ya guys ya? Paham nggak mereka apa maksud tujuan dari Ustadz ini ya? Kalau mereka kayaknya sulit lah. Karena memang sudah merasa pintar itu sih, ya sudah merasa pintar, mulia, ya kan. Kebanyakan orang seperti itu ya, kalau sudah merasa pintar itu tidak lagi mau menerima nasihat, ya kritikan itu mereka tidak akan sudi menerima.
Jadi kalau menurut teman-teman seperti apa ini? Kasih komentar ya. Dan sampai di sini dulu teman-teman videonya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat. Salam sukses buat kita semua.